Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, saya Bu Vita. Nanti saya di tingkat 1 ini akan mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya fisika lingkungan ya. Nah, oke, untuk kesempatan ini saya mau coba jelaskan tentang bagaimana kita menentukan monitoring ya kualitas air limbah dari IPAL ataupun untuk monitoring kualitas air di sungai atau badan air. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di open learning, atau kalau misalnya saya slow respon ya boleh, silahkan WA boleh. Oke ya. Kita mulai ya. Nah, ini adalah praktek yang pertama ya untuk fisika lingkungan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya di teori sebelumnya, itu tentang bagaimana kita melakukan sampling atau menentukan titik pengambilan sampel ya untuk monitoring kualitas air limbah sesuai dengan peruntukannya. Nah, misalnya ini yang pertama ya, untuk menentukan efektivitas dari kinerja IPAL. IPAL itu singkatannya nih, instalasi pengolahan air limbah. Jadi setiap kegiatan yang punya menghasilkan limbah, dia wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah. Ya, tapi ya tergantung dari besar kecilnya besar kecilnya suatu industri atau suatu kegiatan ya. Semakin besar kan limbahnya juga akan besar. Nah, ini yang pertama kita lihat dulu untuk melihat efektivitas ya dari IPAL. Apakah IPAL ini sudah bekerja dengan baik atau belum? Karena nanti akan dibuang ke badan air ya, ke sungai. Ini ada peraturannya. Jadi nanti beberapa parameter fisik, kimia, biologi itu kalau sudah kita cek ya dari kualitas air limbahnya ya, itu akan kita lihat standarnya apakah sudah memenuhi atau belum. Itu di peraturan perundangan ada. Nah, untuk IPAL sendiri, ini kan IPAL-nya di sini ya. Ini suatu kegiatan ya. Sumber limbah. Nah, ada beberapa sumber limbah itu biasanya akan disatukan dulu ya. Dari sumber-sumber limbah ini, limbahnya di bak kontrol, atau ini untuk menghomogenkan limbah biar homogen kan kualitasnya berbeda-beda setiap sumber. Nah, untuk melihat efektivitas IPAL-nya sendiri, itu kita harus lihat dari influent. Influent itu masuknya ya, air limbah yang masuk ke IPAL sebelum diolah dan sesudah diolah. Nah, sesudah diolah ini istilahnya effluent ya, atau ini yang masuk ini inlet, ini outlet. Kalau ini influent, ini effluent. Masukan dan keluaran. Ini istilah-istilah yang harus kita pahami ya. Nah, di dalam melihat efektivitas berarti kita lihat di influent ya, masuk dan yang keluar. Nanti pasti ya, seharusnya ya kalau sudah diolah kan kualitas limbahnya akan lebih bagus ya di sini. Nah, ini bisa kita lihat efektivitas penurunan untuk setiap parameter di dalam pengolahan limbah ini berapa persen, apakah sudah mencapai 75%, mendekati 100% atau belum ya. Itu bisa dihitung menggunakan rumus efektivitas ya. Nah, ini untuk melihat bagaimana efektivitas dari IPAL. Nah, ini IPAL secara keseluruhan ya. Nanti di dalamnya lagi, dari proses IPAL ini ada beberapa unit IPAL. Nah, nanti akan kita bahas di pengolahan limbah cair ya, akan lebih detail lagi. Kemudian untuk monitoring dari kualitas limbah dari setiap parameter, nanti bisa kita ambil juga setiap unit-unit yang ada di dalam IPAL itu sendiri. Jadi intinya adalah inlet dan outletnya ya. Oke, ini untuk monitoring efektivitas suatu kinerja IPAL ya. Kemudian yang kedua, peruntukan yang kedua itu untuk monitoring kualitas limbah cair atau untuk melakukan pengendalian pencemaran air. Nah,
namanya pencemaran itu kan sudah ada di lingkungan ya, sudah dibuang. Ini di sungai, atau badan air. Jadi kalau ada istilah badan airnya itu sungai, karena semua limbah itu akan dibuangnya ke sungai. Ya ke selekan dulu, habis selekan ke sungai, habis ke sungai nanti larinya ke laut. Nah, di sini untuk monitoring kualitas limbah ya, pencemarannya seperti apa. Nah, itu kita lihat juga inlet outlet yang masuk ke badan air ya. Kalau ini kan inletnya apa? Berarti ini ya, yang di outlet dari IPAL tadi ya. Ini sebagai inlet dari badan air. Kemudian untuk memonitoring ya, itu harus dilihat dari kualitas air di badan air atau air di sungai ya, itu sebelum terkena atau terkontaminasi dari sumber limbah ini, dan yang sudah terkontaminasi. Ini kan alirannya ke sini ya, alirannya ke sini. Kalau yang nomor 4 ini, sampling di nomor 4 ini sebagai kontrol, istilahnya kualitas badan air itu sebelum terkena limbah yang dari IPAL itu sudah seperti apa. Kemudian yang kelima, yang di titik 5 ini adalah untuk mengontrol atau memonitoring ya kualitas air limbah yang sudah tercampur dengan limbah dari IPAL. Karena di dalam perairan di badan air ini sendiri, di bagian hulu sana, di ujung, di atas, itu sudah banyak sekali aktivitas ya. Tidak hanya suatu industri, tetapi di sini juga ada pemukiman, kemudian juga ladang, sawah ya, mungkin ada beberapa aktivitas perkebunan atau malah mungkin pertambangan. Nah, kita harus lihat dulu di sini sebelumnya ya, untuk monitoring. Belum tentu ya kualitas di bagian hulu sini sebelum terkena limbah itu akan lebih bagus ya dengan yang sudah terkena limbah. Bisa aja sebaliknya, tetapi harusnya sesudah terkena limbah dari IPAL baru ini akan kualitasnya akan lebih buruk ya seharusnya. Tetapi dilihat dulu awalnya di sini, apakah di sini ada sumber-sumber pencemar yang lain atau enggak. Makanya perlu ada monitoring di sebelum terkontaminasi dengan limbah yang dibuang, kemudian yang sesudah terkontaminasi, dan juga kontrol juga dari sumber limbah yang masuk ke badan air. Nah, ini adalah titik untuk pengambilan sampel kita untuk monitoring pengendalian pencemaran air ya, untuk di badan air atau penerima limbah, penerima polutan. Oke, sekian dulu ya. Ini untuk bagaimana kita menentukan titik pengambilan sampel untuk beberapa peruntukan ya, baik untuk efektivitas IPAL dan juga untuk monitoring kualitas air ya di badan air. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.